Gubernur Anies gagal menjalankan keberpihakan yang selama ini beliau katakan. Apa? Gubernur Anies Baswedan dewa lip service? Rabu kemarin saja DKI Jakarta menguburkan 306 jenazah dengan protokol COVID-19. Ada perasaan dari seorang Anies Baswedan yang seharusnya tidak dipunyai oleh seorang pemimpin. Ini bukan angka statistik, ini adalah saudara kita. Seorang pemimpin daerah itu seharusnya fokusnya lebih kepada kebutuhan rakyatnya, bukan kebutuhan ketidaksukaan pribadinya. Ketika berkunjung ke Taman Pemakaman Umum atau TPU khusus COVID-19 di daerah Rototan, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 15 Juli, Anies Baswedan menyatakan keprihatinan dan kedukaannya. Tak lupa jurus untaian kata yang sepertinya kurang bermakna disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kini sejauh mata memandang hanya hamparan liang kubur. Ungkapan yang lantas ramai dibahas, dijadikan sindiran dan guyonan, hingga ada yang menganggapnya serius ketika dipasang di media sosial dengan segala variasinya. Namun, kebanyakan yang saya amati dari para netizen yang berkomentar, rata-rata terlihat tidak habis pikir dengan ungkapan brilian seorang gubernur yang mendapat suara dari 58% warganya pada Pilkada 2017 itu. Ya elah, kalau berkunjung ke pemakaman ya sejauh mata memandang akan terlihat liang kubur atau batu nisan kali Pak. Begitu kira-kira kalau mau dibahasakan ulang secara sederhana. Menurut beberapa berita online yang saya baca, kunjungan ke TPU Rorotan ini menjadi kali kedua dilakukan Anies Baswedan setelah pada 23 Juni 2021, orang ini juga sempat berkunjung ke TPU Rorotan. Di sinilah waktu itu diberitakan pertemuan Anies dengan seorang wanita yang sedang nyekar ke makam suaminya, yang tampak bersedih karena ditinggal belahan jiwanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan kondisi Taman Pemakaman Umum Rorotan, Cilincing, Jakarta Timur. Dia tak menyangka dalam waktu beberapa hari saja hamparan tanah lapang tersebut dipenuhi papan nisan dan gundukan tanah. Ya iyalah Pak, orang gubernurnya nggak becus kerja, angka kematiannya ya pasti melonjak. Kalau memang sungguh-sungguh ingin warganya sehat, kerja yang nyata dong. Turuti semua himbauan dari pusat, ikuti prosedur yang ada. Jangan malah sibuk ngutip dana buat pilpres dengan memanfaatkan masa sulit seperti sekarang ini. Cobalah beri pengertian buat para pendukungmu supaya jangan buat gaduh. Patuhi prokes, supaya kebijakan pusat bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Jika dengan pembangkangan mereka yang jadi korban hanya kelompokmu saja sih, bodo amat. Tanpa mereka, kita malah bisa hidup lebih tenang di negeri pertiwi ini. Bicara soal Anies Baswedan dan hal-hal yang terkait kematian memang seolah tak dapat dipisahkan begitu saja. Kita ingat bagaimana stempel negatif sebagai gubernur hayat dan mayat pernah muncul di media sosial berkaitan dengan cara kampanye pendukung Anies Sandiaga pada Pilkada 2017 yang dapat kita lihat rekam jejaknya di media sosial. Dia adalah gubernur yang dipilih melalui proses pilkada. Proses pilkada itu adalah proses politik. Penafsiran dari kitab suci dengan ayat-ayat tertentu dipakai sebagai senjata kampanye, karena lawan tanding mereka dilalah berasal dari keyakinan lain yang akhirnya dengan strategi ini tak hanya berhasil dikalahkan, tetapi sekaligus ditepikan selama 2 tahun karena tudingan kasus penistaan agama. Penolakan jenazah pendukung Ahok Jarot juga mewarnai cerita kelam dari Pilkada 2017 yang terjadi di beberapa tempat. Salah satunya yang terkenal adalah kasus nenek Hindun yang sempat ditelantarkan hanya karena mencoblos Ahok Jarot dengan disaksikan petugas KPPS di rumahnya. Apalagi alasannya kalau bukan karena nenek Hindun dituding mendukung penista agama. Meski agak lucu juga sebenarnya, karena dalam coblosan seperti itu bukannya pilihan seharusnya menjadi hal yang rahasia. Namun faktanya itulah yang terjadi. Sekaligus tak bisa dihapus begitu saja kenangan proses Pilkada DKI Jakarta yang terbilang brutal, tapi tetap menang juga. Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, apakah aroma kematian lantas mereda? Rasanya tidak juga. Kalau kita masih ingat setelah kejadian pandemi COVID-19 melanda dengan ganas dengan Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas yang terdampak pandemi paling parah, kita ingat pernah dibuat monumen peti mati. Lengkap dengan miniatur setan-setanan pocong dan mumi yang dipakai untuk menakut-nakuti warga akan dampak pandemi.
Kelambanan Pemprov DKI Jakarta dalam bergerak sehingga seringkali harus diambil alih oleh pemerintah pusat lewat berbagai kementerian atas perintah Presiden Joko Widodo juga dapat menjadi pertanyaan besar bagi warga Jakarta dan Indonesia mengenai kemampuan Anies melakukan tindakan preventif dalam mengurangi potensi kematian yang terjadi di Jakarta sejak pandemi melanda negeri kita awal Maret 2020. Kemarin saja DKI Jakarta menguburkan 306 jenazah dengan protokol COVID-19. Ini bukan angka statistik, ini adalah saudara kita yang 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kondisinya sehat walafiat, tidak punya keluhan apa-apa, terpapar, terjadilah kondisi yang sangat menyedihkan bagi ribuan keluarga itu. Ini terjadi tiap hari. Karenanya, kepada para pimpinan perusahaan ambil tanggung jawab. Kita menyaksikan di bawah sini, masih begitu banyak orang yang bekerja dan membawa surat. Artinya memang mereka berada di sektor esensial dan kritikal. Karena itu saya minta kepada para pimpinan perusahaan dihemat. Kalau bisa bekerja di rumah, biar mereka bekerja dari rumah. Ini bukan untuk selamanya, ini hanya untuk masa situasi darurat seperti sekarang ini. Lantas apakah dengan menunjukkan semacam drama di areal pemakaman dengan komentar yang bisa bikin geleng-geleng kepala dapat langsung membuat angka kasus penyebaran dan penambahan COVID-19 menurun drastis keesokan harinya? Kita tentu sudah tahu apa jawabannya. Belum lagi kalau kita berbicara soal transparansi penggunaan APBD, maka bila dibandingkan dengan zaman Ahok, bisa dibilang transparansi itu sudah benar-benar mati. Meski karena kemampuan olah katanya, istilah markup dana bisa digantikan dengan kelebihan dana. Cuma soal wolak-balik kata ini yang rasanya masih bisa disebut hidup. Akhirnya, dengan meminjam sindiran ngawur dari BEM UI terhadap Presiden Jokowi, dengan sedikit modifikasi tentunya, apakah dapat kita berikan sebutan The King of Death pada Gubernur DKI Jakarta dengan beberapa fakta tadi? Juga gambaran secara umum mengenai Jakarta yang seperti berjalan mundur ke arah yang buruk dengan segala kebijakan pada era Anies Baswedan. Jadi rasanya tak berlebihan jika Anies Baswedan ini mendapat julukan The King of Death atau Raja Kematian, karena memang karirmu tak bisa jauh-jauh dari memanfaatkan kematian demi ambisimu untuk berkuasa. Apakah dengan kunjungan ke TPU Rorotan itu, Anies semakin merasakan aroma kematian dari karir politiknya semakin dekat? Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda, like, subscribe, dan share di media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.